Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengkajian kita yang ini berjudul Isra Mi'raj adalah pengalaman para nabi secara teologis. Ini diuraikan oleh Simon Al-Yasir dalam serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat 17 ayatnya 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tiada membuat impian yang kami perlihatkan kepada engkau selain bahwa itu menjadi ujian bagi manusia. Demikian pula pohon yang dilaknati di dalam Al-Quran. Dan kami memperingatkan mereka, tetapi peringatan itu hanya menambah besarnya pendurhakaan mereka. Saudara-saudara para penonton atau pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, contoh yang ketiga itu adalah Nabi Musa alaihissalam yang hidup pada kira-kira 1400 tahun sebelum Masehi. Musa alaihissalam ini adalah nabi besar bangsa Israel yang hidup pada zaman itu. Beliaulah yang memimpin bangsanya meninggalkan tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi beliau tidak sempat menginjakkan kakinya di tanah Kanaan karena wafat dalam pengembaraannya di semenanjung Sinai. Dalam pengembaraannya ini Musa alaihissalam sangat akrab hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan pun berkenan memberikan taufik serta hidayahnya. Berkat taufik dan hidayah Tuhan inilah Musa alaihissalam dengan sabar dan tabah memimpin kaumnya yang bengal, yang rusak akhlaknya dan pembangkang itu. Pada suatu saat tatkala beliau sedang berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di Bukit Tursina menerima firman Allah Ta'ala secara langsung, yakni 10 hukum. Terdapat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayatnya 28. Dalam mimpi, Tuhan Yang Maha Esa berkenan menampakkan diri dan berfirman kepada Nabi. Dan kepada Musa alaihissalam Tuhan berkenan berhadap-hadapan secara langsung dan berfirman dengan terang. Kitab Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang juga termuat di dalam Quran suci surat 7, yaitu surat Al-A'raf ayat 142 dan 146. Saudara-saudara para pemirsa
channel Kreweng Aji yang berbahagia. Contoh yang keempat adalah Nabi Yehezkiel alaihissalam yang hidup kira-kira 600 tahun sebelum Masehi. Yehezkiel adalah seorang nabi besar bangsa Israel pada waktu Israel dibinasakan oleh Raja Nebukadnezar dari Babil, dan beliau ikut ditawan ke Babil pada tahun 598 sebelum Masehi. Yehezkiel pasal 1 ayat 3. Di negeri pembuangan ini beliau banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani dan penglihatan-penglihatan di dalam kasyaf. Misalnya diangkat oleh roh syab, diangkat oleh roh. Saya ulangi lagi, misalnya diangkat oleh roh dan diterbangkan ke Yerusalem di dekat pintu gerbang pelataran yang menghadap ke utara. Kitab Yehezkiel pasal 8 ayat 3. Diangkat roh Allah ke Kasdim untuk melihat para orang buangan. Kitab Yehezkiel pasal 11 ayatnya 24. Dan dengan kuasa Tuhan lewat roh, Yehezkiel dibawa ke suatu lembah yang penuh tulang belulang. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 juga bedakan dengan Quran suci. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 259. Contoh yang kelima adalah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam pada abad ke-1. Beliau adalah nabi nasional yang terakhir. Di dalam Injil Matius diceritakan bahwa beliau sedang berpuasa selama 40 siang malam, yang dalam keadaan puasa ini beliau dibawa oleh roh ke padang belantara untuk dicobai iblis. Lalu dibawa oleh iblis ke kota suci dan ditempatkan di bubungan bait Allah. Akhirnya iblis minta disembah. Maka Yesus Kristus alaihissalam berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, bahwa Isra dan Mi'raj terjadi setelah para nabi mengalami berbagai macam penderitaan dan penganiayaan. Contoh konkret ialah yang dialami oleh Nabi suci
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pelindung duniawi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, wafat, yang juga terus disusul oleh pendamping setia beliau, yaitu Siti Khotijah, istrinya tercinta, wafat pula. Perlawanan kaum Quraisy semakin berani sehingga di Mekah tidak mungkin lagi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan tugasnya untuk berdakwah. Pada saat itulah Allah Ta'ala berkenan menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya kami berkahi. Quran suci surat 17, yaitu surat Al-Isra ayat yang pertama. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.